Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT. Di pertemuan 4 mata kuliah Biokimia Nutrisi atau disingkat BN ini, saya akan sedikit menjelaskan utamanya mengenai protein. Salah satu unsur utama dalam biokimia yang sangat penting dan juga tentunya dalam nutrisi ya. Oke, sepenting apa sih protein ini? Mari kita lihat. Seperti biasa, sebelum saya mulai menjelaskan, mari kita nonton dulu video singkat mengenai protein itu sendiri, di mana sumbernya juga dari Ricochet Science YouTube channel. Mari kita nobar dulu video selama 2 menit ini. Oke. Proteins are made from long chains of amino acids. Amino acids all have a similar structure, with carboxyl and amino functional groups. What makes each amino acid unique is the presence of a variable, or R group. The R group gives each amino acid its chemical properties. Amino acids are linked together by peptide bonds, forming long polypeptide chains. As these chains form, the polypeptide develops multiple levels of structure, which contribute to its overall shape. These levels are called the primary, secondary, tertiary, and quaternary structures. The primary structure is the order of amino acids in the polypeptide chain. Amino acids can be likened to letters in the alphabet. Just as thousands of words can be constructed by varying the 26 letters in our alphabet, so too can different proteins be created by varying the number and sequence of just 20 amino acids. The secondary structure refers to the pleated sheet or helix that a protein chain can form due to hydrogen bonding and other chemical attractions between the R groups of nearby amino acids. The overall shape of a polypeptide is called its tertiary structure. This level of structure is created when the secondary structure folds and twists upon itself. The tertiary structure is held in place by a variety of bonds and interactions that form between the R groups of the amino acids in the chain. Once polypeptides have formed a tertiary structure, they are commonly referred to as proteins. In some cases, proteins can form quaternary structures, which consist of interactions between multiple proteins. These interactions often result in the formation of large protein complexes. Examples of proteins that have quaternary structures are hemoglobin and the sodium channels in the cell membranes. Oke, cukup jelas ya. Jadi, mulai dijelaskan terutama dari struktur protein ya di video tadi. Nah, apa hubungan dengan pangan atau biokimia pangan ini, biokimia nutrisi ini? Saya akan mulai jelaskan dari seperti biasa, dari definisi protein itu sendiri apa. Jadi, protein itu adalah polimer. Dari monomer-monomer itu adalah asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Khususnya itu mengandung unsur-unsur C, H, O, N, dan S. Proporsinya untuk unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 50-55% itu adalah karbon. Jadi, protein setengahnya itu terdiri dari karbon. Lalu 6-7% itu mengandung hidrogen atau hidrogen, 20-23% mengandung oksigen, bisa mengandung 12-19% nitrogen, dan terakhir sedikit yaitu 0,2-3% sulfur. Jadi kira-kira inilah kandungan atau proporsi secara umumnya untuk protein itu sendiri. Oke, cukup jelas ya bahwa majority atau utamanya itu terdiri dari karbon, lalu terdiri dari oksigen, nitrogen, hidrogen, dan terakhir yang paling kecil adalah sulfur ini. Oke, itu dari definisi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai, nah ini, di biokimia nutrisi atau pangan, protein itu utamanya ada di ini, 54% dari daging-dagingan. Itu ada proteinnya. Lalu berikutnya ada di roti, ada 19% terdapat di roti. Lalu dairy atau produk-produk hasil peternakan ya, dairy 17%, vegetable sayuran 6%, dari lemak, minyak, dan juga makanan-makanan manis itu 3%, dan dari buah-buahan itu 2%. Itulah kira-kira sumber protein yang ada di dalam makanan. Di mana ya ini,
sebagian besar itu dari daging. Itulah kenapa kita jangan sampai kekurangan daging ya, karena itu justru proteinnya paling banyak di situ. Oke, cukup jelas. Saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, apa sih peranan protein itu sampai dia menjadi sangat penting dalam tubuh kita? Ada 4 yang utamanya. Yang pertama, protein itu sebagai enzim atau biokatalis. Jadi merupakan katalis secara reaksi-reaksi biokimia. Katalis itu merupakan suatu substansi yang dapat meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dalam reaksi tersebut. Dan ini yang berfungsi sebagai katalisnya itu dalam tubuh kita, utamanya dalam tubuh makhluk hidup, adalah enzim yang merupakan protein itu sendiri. Yang kedua adalah alat pengangkut atau untuk transportasi. Misalnya untuk mengangkut serum albumin, transferin, dan juga hemoglobin. Ini adalah protein yang bersifat sebagai alat pengangkutnya itu dalam tubuh kita. Lalu sebagai hormon. Contoh protein yang berfungsi sebagai hormon adalah protein insulin dan juga growth hormone atau hormon pertumbuhan. Jadi yang merangsang pertumbuhan kita itu adalah protein juga. Itulah kenapa kita masih banyak makan protein atau banyak makanan yang mengandung protein supaya kita lebih mudah untuk dalam pertumbuhannya, terutama dalam masa-masa pertumbuhan ya. Lalu terakhir adalah untuk defense atau pertahanan tubuh. Untuk proteksi, contohnya adalah protein sebagai proteksi adalah imunofag dan juga globulin. Dua inilah yang sebagai proteksi tubuh kita. Bisa dari penyakit dan juga benda-benda asing terutama masuk ke dalam tubuh kita. Itulah fungsi dari protein sebagai pertahanan tubuh. Oke? Jadi ini adalah 4 fungsi utama atau peranan utama protein dalam tubuh kita. Yang paling utama tentunya sebagai enzim ini. Karena suatu reaksi itu biasanya kalau tidak ada katalisnya itu tidak terjadi atau butuh waktu yang sangat lama untuk terjadi. Nah, katalis ini dapat meningkatkan laju reaksi sampai beribu bahkan berjuta-juta kali lipat. Sehingga dengan adanya enzim ini, reaksi yang biasanya dalam kondisi normal itu tidak terjadi, bisa terjadi. Itulah kenapa sangat dibutuhkan enzim ini, terutama dalam tubuh kita. Oke, cukup jelas ya. Next. Nah, ini sudah dijelaskan di video tadi, tapi akan saya jelaskan lagi, siapa tahu ada yang kurang jelas ya. Jadi berdasarkan strukturnya, mulai dari yang paling simple sampai yang paling complicated atau yang paling rumit, itu protein itu ada 4 jenis, yaitu protein primer atau primary protein, itu merupakan asam amino saja yang terhubung-hubung secara linear. Jadi hanya terhubung secara linear saja itu adalah protein primer. Nah, yang level kedua itu adalah protein sekunder, jenis keduanya. Di mana asam amino tersebut itu bukan terhubung secara linear, tapi bisa membentuk alpha helix, yaitu spiral, dan juga beta sheet, membentuk secara lembaran, sheet, seperti itu. Lalu setelah sekunder itu adalah jenis protein tersier, di mana yang berbentuk alpha helix dan beta sheet dalam protein sekunder ini itu membentuk struktur 3 dimensinya. Protein dapat dikatakan sebagai protein itu kalau dalam bentuk protein tersier ini, yaitu sudah bentuk struktur 3 dimensi. Nah, yang lebih besar lagi adalah protein quaterner, di mana itu adalah gabungan 2 rantai polipeptida atau lebih. Jadi, protein satu dan protein lainnya itu digabung menjadi protein yang lebih besar lagi. Itu namanya adalah protein quaterner. Oke, jelas yang levelnya mulai dari yang paling simple primer sampai yang paling rumit yaitu quaterner ini. Next. Asam amino. Nah, tadi kan dijelaskan juga di video bahwa protein itu terbentuk dari monomer-monomer yang dinamakan adalah asam amino. Asam amino itu apa sih? Jadi asam amino itu adalah suatu senyawa organik yang mengandung utamanya adalah gugus amino, yaitu amino group ini NH2, dan gugus karboksil atau gugus COH ini. Yang membedakan, jadi asam amino itu ada berbagai jenis. Yang membedakan satu asam amino dengan yang lainnya itu adalah gugus R ini atau rantai samping ini. R-nya tiap masing-masing asam amino itu beda-beda. Cuma nggak akan saya bahas satu persatu di sini ya, karena kita fokusnya ke protein sebagai protein di dalam biokimia nutrisinya. Ini alfa karbon, jadi yang menempel di C alfa. C alfa yang mengikat 3
gugus sekaligus, yaitu gugus amino, gugus asam karboksilat atau gugus karboksilnya, dan gugus R-nya ini. Oke? Nah, berikutnya jenis-jenis asam amino. Ya, saya nggak akan membahas terlalu detail, tapi minimal saya akan menjelaskan detail jenisnya apa saja sih. Jadi ada dua yang utama dalam tubuh kita. Asam amino endogen, yaitu asam amino yang dapat dibuat dan disusun oleh tubuh selama proses metabolisme berlangsung. Itu bisa sebagai hasil reaksi antara sisa dari senyawa karbohidrat dan gugus NH2 yang dikeluarkan oleh glutamin. Contohnya, arginin, alanin, asparagin, aspartik acid atau asam aspartat, cysteine glutamin, glutamic acid atau asam glutamat, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Lalu yang berikutnya adalah asam amino eksogen. Ini kebalikan dari endogen ya. Kalau endogen itu dapat dibuat dan disusun oleh tubuh selama proses metabolisme. Kalau eksogen itu justru tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Sehingga itu harus didapatkan dari asupan makanan kita sehari-hari. Contohnya isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan terakhir adalah valin. Itulah kira-kira kalau dibagi dari pembuatannya ada di mana gitu. Yang dibuat dalam tubuh adalah endogen. Kalau yang asam amino yang tidak bisa dibuat dalam tubuh adalah eksogen. Dua-duanya sama-sama penting bagi tubuh kita, baik yang bisa dibuat langsung dalam tubuh maupun yang harus dari asupan makanan kita sehari-hari. Oke? Lanjut. Nah, ini mungkin terakhir. Jadi aplikasi protein dalam biokimia nutrisi itu sebagai apa saja sih? Utamanya dua ini, yaitu sebagai pengikat air. Jadi protein itu dapat mengikat air. Utamanya digunakan dalam proses pembuatan gelatin dan susu bubuk tanpa lemak. Itulah guna protein di sini, untuk mengikat air dalam gelatin dan susu bubuk tanpa lemak ini. Dan yang kedua adalah sebagai agen perbaikan struktur atau reforming agent. Structure reforming agent, untuk memperbaiki struktur di mana sifatnya ini untuk sebagai agen perbaikan struktur itu diterapkan pada penambahan gluten pada roti dan penggunaan putih telur untuk membuat mering atau kue busa, kue gabus ya. Protein ini, terutama protein gliadin dan glutenin dalam tepung gandum, itu akan membentuk gluten atau sebagai perekatnya, yaitu sebuah agen pembentuk struktur yang supaya strukturnya itu adalah elastis dan juga kohesif. Jadi dia akan menjadi elastis dan juga melengket gitu pada adonannya. Pada pembuatan mering atau kue busa ini, itu dilakukan pengocokan pada putih telur. Kenapa? Supaya protein pada putih telur itu dapat membentuk buih. Oke? Sehingga dapat berfungsi sebagai agen perbaikan struktur ini. Kira-kira itu contohnya aplikasi protein ini atau penggunaan protein dalam biokimia nutrisi atau dalam bidang pangan. Oke, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video singkat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.